Bahan baku buat saya membuat backlog atau media tanam cukup sederhana dan mudah didapat. Yang pertama tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang selalu bergabung, yang setia di channel ini. Ini ada tantangan untuk teman-teman semua, saudara-saudara semua, master-master semua. Kalau semakin banyak like dan komen untuk video seputar jamur tiram ini, semakin banyak like-nya, semakin banyak komentarnya, semakin banyak kali teman-teman atau sahabat men-share ke semua orang, ke sosial media, Facebook, ataupun pokoknya di-share sebanyak mungkin, saya akan lebih gencar lagi untuk memvideokan seputar jamur tiram, lebih fokus lagi, sehingga kita bersama-sama sukses dalam budidaya jamur tiram. Oke, itu challenge atau tantangan buat teman-teman ya. Kalau nggak banyak peminat video tentang jamur ini, saya beralih lagi ke video yang lain ya. Jadi video yang lain lebih banyak karena mereka support lebih. Jadi semakin banyak teman-teman yang support ya, tertarik dengan budidaya jamur tiram ini, kasih like-nya, komennya, dan share. Lah, saya kupas semuanya. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi proses pembuatan media backlog atau media tanam jamur tiram ya. Video kali ini saya akan membuatkan proses cara membuat media tanam atau backlog dengan media seadanya, komposisi seminimalnya, biaya seminim-minimnya, namun hasilnya maksimal. Komposisinya sedikit, biaya sedikit, prosesnya mudah ya. Oke, bagaimana? Kita akan langsung kupas. Ikuti penjelasannya sampai selesai biar kita sama-sama berhasil dan sukses. Oke, lanjut saja. Ini sedang mempersiapkan. Teman-teman, saudaraku semua, kita fokus ke persiapan bahan baku ya. Simak baik-baik. Jadi bahan baku buat saya membuat backlog atau media tanam cukup sederhana dan mudah didapat. Yang pertama tentunya serbuk kayu ya. Nah, kita kasih dulu serbuk kayu, nanti kita jelaskan satu persatu. Serbuk kayu, peda atau bekatul, kapur ya. Ini mungkin lebih panjang penjelasannya ya, kapur. Jadi cuma 3 itu, serbuk kayu, bekatul, dan kapur. Maka jadi lalok seperti ini ya. Penjelasan tentang serbuk kayu ya. Jadi serbuk gergaji kayu yang saya pakai ini adalah campuran, kecuali serbuk kelapa. Jadi ini serbuk kayu dari hutan rimba ya. Saya beli di sini sekitar 7.000 per karung. Karung belang ini beratnya 40 sampai 50 kilo ya kalau padat ya. Nah, ini serbuk kayu bebas, baru pun atau lama pun nggak apa-apa, tapi lebih bagus lama karena hujan dan panas, lebih kompos ya. Nah, yang kedua bekatul. Bekatul ini memang lebih bagus, lebih yang agak halus dan baru ya. Usahakan bekatul ini baru, jangan sampai yang sudah usang dan berbau, apalagi sudah berkutu. Itu potensi kegagalannya sangat tinggi ya. Nanti hama akan muncul seperti guram. Nah, lanjut ya. Ini kapur. Nah, jadi kapur ini mungkin sedikit rancu, tapi mudah dipahami juga ya. Jadi kapur ini dulu. Nah, kapur ini adalah ya, sekali lagi ya, jadi jenis-jenis kapur itu ya, jenis-jenis kapur yang bisa dipakai juga ada di video sebelumnya. Bisa dolomit, gamping, apalah namanya kapurnya, di situ sudah dijelaskan jenis-jenis kapur yang bisa dipakai ya. Di sini saya memakai kapur batu ya, batu kapur lah namanya di sini. Ya, lebih fokus ke batu kapur. Ini spesifiknya dijual di toko bangunan. Pemanfaatannya bisa dipakai buat ngecat rumah ya. Lapisan ngecat rumah, dinding rumah, bukan rumah, dinding rumah. Nah, bentuk biasanya seperti ini ya. Ini seperti bongkahan-bongkahan batu. Memang batu kapur alami ya. Ini di sini 8.000 per kilo. Jadi teman-teman bisa memakai kapur ini, ada di toko bangunan ya. Baratnya ini sekitar 5-4 kilo, tapi nggak seutuhnya menjadi kapur. Nah, cara memecahnya ya, cara memecah ini kan dalam bentuk batu
ini sedikit tips juga supaya jangan keliru, supaya sedikit membantu. Cara memecahnya, masukkan dulu batu ini yang sudah hampir halus, masukkan ke dalam wajan, tapi wajannya yang medianya jangan plastik ya. Nanti disiram air secukupnya ya. Dalam satu ini airnya sepalingan 2 gayung. Nanti dia akan memecah ya, disiram air secukupnya, nanti dia akan melepuh dan pecah ya seperti ini. Nah, ini kapur ini belum bisa dipakai karena masih ada yang bukan batu seperti ini ya, masih kasar-kasar. Jadi nanti kita akan saring. Kita saring pakai saringan ini ya. Ini biasanya buat penyaring santan kelapa ya. Tapi kondisinya ini dinginkan dulu ya. Jangan sampai panas-panas ya. Nah, satu lagi untuk keamanan teman-teman, yang pertama pakai safety ya, buat tangan pakai ini, pakai sarung tangan, dan juga tolong tutup pakai masker ya, karena ini sangat panas, istilahnya berbahaya juga kalau terhirup. Ini infeksi, bisa resiko infeksi paru-paru karena panas ya, batuk-batuk. Jadi usahakan pakai masker ya. Bagi yang sudah memakai ini pasti merasakan sesaknya napasmu sayang. Oke. Nah, itu nanti kita ayak pakai ini, atau pakai kawat yang buat pengayakan pasir halus ya, itu juga bisa. Nah, ini kapur, itu kita bahas satu-satu. Dedak udah ya, ini udah. Nah, kita masuk ke komposisi ya. Komposisinya di sini teman-teman pakai karung belang ini ya. Kalau patokannya ke karung belang, komposisinya kan 100 kilo serbuk kayu ini, 20 kilo dedak ya, itu maksimal. Antara 15 sampai 20 kilo dedak bekatul dan 2 kilo kapur ya. Nah, jadi patokan saya, teman-teman juga bisa mencontoh ya. 100 kilo dulu serbuk kayu ini saya patok ini 4 karung ya. 4 karung sama dengan 100 kilo ya, 4 karung lebih sedikit lah ya, maksimal 4,5 karung atau 5. Nah, ini 20 kilo. Kalau 20 kilo itu 2 ini ya, 2 ember cat ini patokannya 20 kilo, lebih dari ini sedikit, 2,5 nggak apa-apa, karena satu ini ya antara 8 sampai 10 kilo bekatul ya. Kalau ini memang nanti kita timbang, kita takarkan ya. Nah, kita pakai 100 serbuk kayu, 20 kilo bekatul, 2 kilo dolomit atau kapur. Nah, jadi asumsinya patokannya satu karung ini adalah 25 kilo ya. Dan ini berarti rata-ratanya satu karung ini tambah 5 kilo ya, 4 sampai 5 kilo bekatul tambah setengah kilo kapur. Nah, jadi saya memakai cuman ya 2 karung ya, 2 karung serbuk kayu dan 8 sampai 10 kilo satu ember ini. Nah, nanti ini 7 sampai 8 on sampai 1 kilo ya. Ini 1 kilo maksimalnya, 7 on juga boleh. Dari takaran air ya, nanti kita aduk. Bagaimana proses pengadukannya juga kita lihat nanti ya, langkah-langkah pengadukannya biar lebih adonannya lebih rata. Mana yang didahulukan juga saya kasih tutorialnya nanti. Nah, kalau takaran air itu tergantung media ya, media serbuknya apakah sudah basah atau dalam keadaan kering, kita sesuaikan nanti bagaimana kadar air yang bagus, efektif itu seperti apa. Yang penting ikuti terus ya. Jadi kita bisa mengkondisikan airnya, tidak selalu air itu 2 ember, tidak selalu air itu 5 ember ya. Jadi kondisi adonan, kondisi serbuk. Oke. Dan langsung proses pembuatan medianya atau pengadukannya. Like ya, ingat like. Kalau nggak banyak like-nya, kurang dari 1000 like, saya mundur bikin langkah konten pertama, yang lain. Enggak serbuk gergaji kita ya, selalu berbagi kayu. Ya. Oke. Nah, ini kita tebar ya.
kita tebar dulu. Kondisi serbuknya boleh dalam kondisi kering ataupun dalam kondisi basah, dan boleh langsung dipakai ya tanpa diayak kalau seratnya atau tidak banyak yang serat-serat kayunya yang kasar-kasar ya, boleh tidak diayak ya. Nah, ini kita lanjut ke persiapan adonan lagi. Selanjutnya sediakan kapur ya, kapur yang tadi kita ayak dulu, ambil yang halus-halusnya ya, ayak pakai penyaringan, diambil untuk 1 kilo ya, karena kita hanya memakai 2 karung serbuk ya. Nah, ini diayak usahakan sehalus mungkin ya. Setelah diayak, kita lanjut pengadukan. Pengadukan media pertama yaitu antara bekatul atau dedak dengan kapur tadi ya. Jadi kita aduk yang skala kecil dulu, dedak dengan bekatul, agar yang komposisi ini merata ya. Nah, kita aduk dulu antara dedak dengan bekatul, aduk rata ya, sehingga dedak dan kapur ini menyatu ya. Jadi langkah pertama pengadukan adalah antara dedak dengan kapur ya, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita aduk. Setelah ini selesai ya, dedak dengan kapur sudah merata, baru kita aduk, kita tabur ke serbuk gergaji dan kita aduk rata lagi ya, sehingga menyatu semua adonan. Dan kasih air secukupnya, takaran airnya jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering ya.